pagi hari ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu sesi pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kemampuan dan Otoritas Tuhan. Apa sebetulnya itu kemampuan dan otoritas Tuhan? Ini yang saya suka sebut, saya beri nama dua sisi dari kekuasaan Tuhan. Dua-duanya itu mesti utuh ada dalam hidup kita. Ya, kita nggak bisa kita cuma mau terima kemampuan. Kemampuan bicara kuasa. Apakah iya dalam perjalanan iman kekristenan kita cuma mau terima kuasanya, terima berkat, terima pertolongan? Ada satu sisi yang lain yang mesti utuh, yang mesti genap, yang mesti lengkap. Ya, itu pun mesti ada dan kita mesti mau dalam hidup kita. Itulah otoritas Tuhan. Dia sebagai kurios kita, Tuhan kita yang berhak menetapkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang berhak merubah apapun schedule, rencana, idealisme hidup kita. Dia yang punya hak gitu. Anda gak bisa berkata, Tuhan kenapa Engkau buat ini? Kenapa saya menerima hal ini? Dia kurios, dia Tuhan, dia Tuhan kita. Itu otoritasnya. Nah, saya coba menyampaikan ini sama saudara supaya memang iman Kristen kita iman yang utuh. Bukan cuma mau terima kemampuannya, bukan cuma mau terima kuasa-kuasa berkat, utuh sampai otoritasnya pun kita tunduk sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, itu maksud saya. Coba kita baca dulu ayatnya, Matius pasal 5. Kita berangkat dari ayat ini saudara ya. Matius pasal 5 pada ayat 48. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saudara, kita baca ayat ini sama-sama menjadi bahan perenungan yang penting buat kita pagi ini ya. Matius 5:48, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sebelum saya menjelaskan tema kita tentang kemampuan dan otoritas Tuhan, tentang bagaimana kita sempurna sama seperti Bapa sempurna, saya ingin mencuplik sedikit mengatakan statement yang pernah dikatakan hambanya Billy Graham. Menurut saya ini penting untuk jadi perenungan buat setiap kita sebagai orang Kristen. Ya, Billy Graham mungkin Anda juga pernah ya, tentu ada pernah barangkali karena juga ada banyak teman-teman hamba Tuhan di sini yang pernah tahu perkataan statement daripada Billy Graham ini. Saya pikir tidak apa-apa ya untuk saya sampaikan untuk jadi bahan perenungan kita. Billy Graham pernah berkata begini, saya cuplik kata-katanya, bahwa ternyata hanya 15% orang Kristen yang mengalami kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan. Saya ulang, apakah Anda menyadari selama ini bahwa ternyata menurut referen Billy Graham, orang-orang Kristen itu hanya 15% yang mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Hidup kekristenannya mengalami namanya kemaksimalan, itu cuma 15%. Kalau saya boleh katakan berarti minoritas dong. Majoritinya, mayoritasnya berarti tidak mengalami kemaksimalan. Mayoritasnya berarti bukan hidup berkemenangan, bukan hidup berkelimpahan, hidupnya berkekalahan dong. Terpuruk, kalah, itu mayoritasnya. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak berkomunikasi dengan Anda secara langsung. Apakah Anda sependapat? Apakah Anda yang mendengar firman Allah ini setuju dengan yang disampaikan oleh Billy Graham? Ya, hamba Allah semiliar umat yang sangat terkenal. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan yang mengajar saudara, saya sependapat dengan hambanya ini ya. Saya mengajar, saya berkata dengan tegas, saya setuju dengan perkataan hambanya ini. Bagaimana dengan saudara saya nggak tahu, tapi saya pribadi setuju, sepakat bahwa hanya 15% orang-orang Kristen jalani kekristenannya mengalami namanya kemaksimalan, mengalami namanya hidup berkemenangan, namanya berkelimpahan, ngalami. Tapi ternyata 75%-nya banyak orang tidak ngalami itu, bahkan 85%-nya nggak ngalami itu. Itu situasi yang terjadi hari-hari ini saudara. Dan memang
kalau saya melihat, ini kan berdasar pengamatannya, ya, penilaian Billy Graham. Saya pribadi tidak meragukan pengabdian beliau kepada Tuhan, pelayanannya, dedikasinya, integritasnya yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Dari pengajaran-pengajaran yang beliau lepaskan yang banyak memberkati gereja-gereja bangsa-bangsa di dunia ini, saya nggak meragukan bahwa statement yang beliau katakan itu benar. Dan memang kalau Anda mau tes boleh. Saya pribadi kalau melihat, karena saya seorang pelayan Tuhan, kalau saya mengamati, ya, kalau saya melihat kehidupan orang-orang Kristen, jujur saja saya berkata, memang mayoritasnya orang Kristen, kebanyakannya orang Kristen itu hidupnya dalam kekalahan, hidupnya dalam keterpurukan, masalahnya nggak beres-beres. Hanya 15%, lebih minoritas, lebih sedikit yang berkemenangan, yang berkelimpahan, yang mengalami kemaksimalan dari janji-janji Tuhan. Karena iman percayanya hanya minoritas, hanya sedikit. Mungkin pengamatan beliau di Amerika 15%, di Indonesia hampir sama, idem saudara ya. Lebih sedikit orang-orang Kristen yang mengalami hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Mayoritasnya terpuruk, kalah, gak menang-menang. Kenapa gak maksimal? Ini kan pertanyaan penting. Ini kan satu bahan perenungan buat kita, apalagi jika Anda sedang mengalami ini. Kenapa ya Pak, iman saya gak maksimal? Kenapa Pak, saya punya masalah kok gak menang-menang? Ayo sama-sama kita belajar. Saya rindu lewat pengajaran firman Allah yang dilepaskan kepada Anda pagi ini, ada hidup berkemenangan dalam kuasa Tuhan. Pertanyaannya adalah apa gitu ya yang membuat banyak orang Kristen belum sungguh-sungguh mengalami kemaksimalan? Apa gitu penyebabnya? Kok belum sungguh-sungguh mengalami kemenangan, kemaksimalan? Saya kasih gambar di bawahnya adalah gambar gedung bangunan yang belum tuntas, belum jadi. Anda pernah tidak lagi jalan-jalan, jogging, jalan pagi, lalu Anda menemukan di tepi jalan sebelah sana ada satu gedung yang belum selesai pembangunannya. Apa yang Anda lihat? Susah dinikmati. Betul apa tidak? Tidak bisa dinikmati itu bangunan karena nggak jelas, belum tuntas kok. Yang saya mau katakan sama saudara adalah seperti itulah sesungguhnya ada banyak orang Kristen bagaikan satu bangunan yang nggak tuntas, nggak jelas gitu ya, belum tuntas hidupnya. Yang saya sebut kehidupan iman Kristen seperti sebuah gedung bangunan yang belum selesai pembangunannya, nggak bisa dinikmati. Itu gambaran kekristenan yang realita loh. Kekristenannya, hidup Kristennya dibilang seperti Tuhan, ya sedikit sih iya juga, tapi sedikit. Lebih banyaknya kayak dunia gitu. Dibilang dia itu sudah mengalami kelahiran baru, bertobat, ya ada, tapi sedikit gitu. Lebih banyaknya cara hidupnya seperti kayak orang dunia. Ini kan namanya orang Kristen yang belum selesai pembangunannya. Padahal kita sama-sama tahu ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan itu sedang membangun hidup kita, bukan merenovasi. Ingat gak salah satu pengajaran saya, dia bukan merenovasi hidup kita loh, dibangun hidup kita jadi baru. Sampai bekas yang lama tidak ada. Kita sukanya mempertahankan yang lama-lama. Ini antik Pak, ini tinggalan Pak, ini keren Pak. Tuhan gak begitu. Anda dan saya suka renovasi. Kalau merenovasi rumah boleh, itu hak kita kan. Ada yang kita pertahankan sisi sebelah kiri, ada yang kita pertahankan sisi kamar sana dan seterusnya bla bla bla. Tapi urusan karakter iman rohani kita, Tuhan tidak merenovasi. Dia bangun kehidupan kita yang lama dihancurkan. Saya mau katakan bahwa Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat ingin ternyata membangun hidup kita. Kitanya bagaimana? Seringkali bangunan hidup kekristenan kita gak tuntas, belum selesai pembangunannya, gak jelas gitu hidup Kristen. Dibilang orang gereja, iya sih, tapi kayak orang dunia juga hidupnya.
Nggak jelas ya kekristenannya. Orang bingung, ini Kristen apa bukan sih? Kayaknya Kristen, tapi kok kayak dunia. Samar-samar hidup kekristenannya. Tidak jelas. Saya mau bilang sama saudara, ini yang membuat kekristenan kita tidak maksimal. Ini yang membuat iman kekristenan kita tidak berkemenangan. 85%-nya. Hanya 15% yang jadi bangunan yang indah, yang mau dibangun, mau dibentuk sama Tuhan. Bukan cuma renovasi, mempertahankan segi-segi hidup karakter yang lama. Tuhan mau bongkar. Nah, pagi ini Tuhan mau bangun kita jadi sebuah bangunan iman Kristen yang utuh. Karena ternyata standar yang Tuhan beri kepada kita berdasarkan pembacaan ayat tadi, Matius pasal 5 ayat 48, standarnya tinggi sekali. Kayak lagu waktu kita sekolah, tinggi-tinggi sekali. Nah itu dia saudara ya. Itu standar kekristenan kita sangat tinggi-tinggi sekali. Bagaimana tidak? Ayat ini berkata begini, saya baca ulang sekali lagi dalam Matius pasal 5 ayat 48. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan, dikatakan begini, 48 ya. Karena apa? Haruslah kalimat yang dipakai, kamu sempurna. Harus sempurna loh. Standarnya tinggi. Dan sempurnanya bukan standar kita manusia sempurnanya. Standarnya siapa? Sama seperti Bapakmu yang sempur di sorga adalah sempurna. Saya baca ulang lagi sekali ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Standarnya seperti siapa? Sama standarnya seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Tinggi banget standarnya. Sempurnanya bukan berdasarkan standar penilaian manusia, tapi sempurnanya adalah standarnya adalah seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, main-main. Mungkin Anda ketika baca ayat ini, ketika Anda mendengar ayat ini, langsung pikiran kita bereaksi, spontanitas. Langsung kita berkata, mana bisa, mana mungkin. Itu pasti kita langsung bereaksi, kita langsung mengcounter, mana bisa kita sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Langsung kita ada benteng, mana mungkin, mana bisa. Tunggu dulu, saya mau jelaskan dulu dari kata sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Standarnya Bapa di sorga sempurna. Sempurna ternyata dalam terjemahan bahasa Yunani, bahasa Greka aslinya disalin dengan kata telios. Apa artinya telios? Telios artinya adalah, ada beberapa arti. Telios yang pertama artinya adalah sudah mencapai tujuan. Ingat, Tuhan itu punya sasaran, punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan ingin kita mencapai tujuan sasaran itu. Kita jadi orang Kristen, kita diselamatkan. Bukan cuma itu, Dia tebus kita dengan darahnya. Ada diberkati, ada disembuhkan, ada terima pertolongan Tuhan, ada menikmati hidup dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hidupmu baik, hidupmu sehat, bernafas lega hari ini. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupmu? Dikasih sehat saja pagi ini, Anda punya tujuan, sasaran buat hidup Anda. Dan Tuhan mau, kata Alkitab, setiap kita mencapai sasaran itu. Tuhan mau setiap kita mencapai tujuannya Tuhan itu. Dia gak sembarang kasih berkat. Setiap berkat, mujizat, kenikmatan, kasih karunia selalu di balik yang Dia berikan, Dia punya tujuan buat hidup kita. Tujuan yang mulia supaya kita nyampe pada tujuan itu. Telios yang pertama artinya adalah sudah mencapai tujuan. Yang kedua artinya adalah genap. Yang ketiga, telios artinya adalah lengkap. Lalu berikutnya adalah utuh. Nah, saya ingin membawa saudara. Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, telios, mencapai tujuan itu, genap, lengkap, utuh, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah telios sempurna. Nah, ternyata yang kita katakan tadi, mana mungkin
Mana bisa sempurna? Apa sih sebetulnya arti sempurna di sini? Utuh, genap, lengkap. Saya mau bawa saudara kepada tema yang saya tunjukkan sama saudara tadi tentang kemampuan dan otoritas. Kemampuan dan otoritas ini bicara tentang dua sisi kekuasaan Tuhan. Kalau kita bicara yang namanya kemampuan, coba kita belajar dulu yang pertama tentang kemampuan dulu. Kemampuan itu bicara tentang kuasanya, pertolongannya. Kita sama-sama mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas adanya. Kuasanya dahsyat. Dia sanggup menolong kita. Kalau pagi ini engkau sudah menghadapi persoalan, sebagai hamba Allah, saya ingin berkata kepada saudara, engkau mungkin sedang terpuruk, engkau sudah mengalami namanya kemunduran dan kemerosotan. Bolehkah saya mau ingatkan sama saudara pagi ini lewat firman Allah, engkau harus punya iman yang utuh, iman yang genap, iman yang lengkap, kepercayaanmu iman kepada Tuhan. Jangan kayak bangunan setengah jadi yang separuh. Engkau harus percaya nomor satu, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang punya kemampuan. Dia berkuasa. Kalau hari ini ada rasanya putus asa, engkau punya hutang yang begitu banyak, rasanya gak mungkin terbayar, terpuruk, hancur, mundur, terjun bebas hidupmu. Cobalah berkata kepada jiwamu. Pagi ini cobalah berkata kepada dirimu sendiri, jangan takut, Tuhan mampu menolong hidupmu. Katakan begini, Tuhan itu berkuasa. Karena ketika bicara kemampuan Tuhan, itu bicara kuasanya. Kemampuan bicara kuasanya. Dia mampu menolong kita. Kuasanya tak terbatas dan luar biasa. Katakan dalam diri saudara, begitu Anda mulai cemas, engkau mulai khawatir hadapi hidupmu, keterpurukan yang Anda hadapi di tubuhmu, ada sakit, engkau mulai dikduk dengan kesehatan tubuhmu, mulai perkatakan, lepaskan dengan iman, Yesusku berkuasa, Tuhanku berkuasa. Itu akan menggelorakan rohmu jadi kuat. Itu akan menghiburkan hidupmu. Itu akan menguatkan imanmu yang sedang goncang. Katakan dengan iman dengan mulutmu, Tuhan Yesusku berkuasa, Tuhanku berkuasa, mampu menolong aku. Bicara kemampuan itu bicara kuasa. Apapun masalahmu, katakan Tuhanku berkuasa. Anda bisa mulai chatting, saudara yang dikasih Tuhan. Apapun masalahmu, apapun masalah hidupku, Tuhan Yesusku berkuasa menolong aku, mampu menyelamatkan aku. Anda bisa mulai chatting, apapun masalah hidupku, Yesus Tuhanku berkuasa mampu menolong aku. Katakan dengan iman. Saya berdoa ketika perkataan itu Anda lepaskan lewat tulisan chattingmu, kuasanya menolong, mampu bekerja dalam hidup saudara. Terhibur kita. Yang lemah, roh kita jadi bangkit, jadi kuat. Butuh solid iman kita, kekuatan. Yesus Tuhanku mampu tolong aku. Dia berkuasa. Karena sisi yang pertama dari kekuasaan Tuhan, itu yang pertama adalah kemampuannya. Apa saja masalah kita, Dia mampu tolong kita. Kenapa? Dia berkuasa. Mari saya tunjukkan contoh ayat tentang kuasa kemampuan Tuhan dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Saya baca ayat-ayat ini buat Anda semua. Coba kita lihat ayat ini, perhatikan kisahnya. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 ini maksudnya 600.000 laki-laki. Ya, nanti kita baca lagi deh. Namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan makan. Dikasih daging 1 bulan sama Tuhan. Latar belakang dari kisah ini, backgroundnya adalah ketika bangsa Israel di padang gurun, kayaknya mereka mulai bosan makan roti, mana. Padahal mana itu mujizat, itu kuasa yang memelihara mereka. Mereka minta daging. Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan, mereka minta daging, burung puyuh itu, steak burung puyuh. Ya. Tetapi Musa berkata begini, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 di sini maksudnya 600.000 laki-laki.
belum perempuan, istri, belum anak-anak. 600 saja kali 3, kalau ada istri sama anak, rata-rata kan berkeluarga, saudara. Suami, istri, anak. Kalau 600.000 kali 3 saja udah berapa? Iya kan? Udah 1.800, saudara ya. Itu kalau anaknya satu. Rata-rata orang zaman dulu bangsa Israel itu anaknya itu kan rata-rata 5, 6, Yakub saja 12. Makanya banyak hamba Tuhan berkata minimal 2 juta atau 3 juta orang, bahkan mungkin bisa lebih. Itu tafsiran, dihitung berdasarkan 600.000 laki-laki, belum istri perempuan, belum anak-anaknya banyak tadi. Jadi bisa 3 juta orang. Jadi gak usah saklek Anda berkata ini, kata pendeta sana 2 juta, kok pendeta bilang 3 juta. Gak usah ribut soal 2 juta 3 juta, itu kan tafsiran semua. Alkitab hanya berkata Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun, dikatakan 600.000 laki-laki, belum perempuan sama anak-anak. Istri 1, anak bisa 5 tuh, anak bisa 10 tuh. Jadi bisa 3 juta lebih. Tapi kita gak usah ribut soal masalah itu. Musa berkata begini, mereka minta daging, tapi Musa berkata begini, saudara, 600 orang, namun engkau berfirman ada 3 juta orang loh Tuhan, kata Musa. Tapi Tuhan engkau berfirman, daging, perhatikan kata-kata firman, akan kuberikan kepada mereka, kata Tuhan kepada Musa, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Musa heran. Musa kayaknya rasanya gak percaya sang nabi yang luar biasa, yang imannya raksasa ini menurut saya. Musa seperti ngomong sama Tuhan, gak yakin. Tuhan, yang bersama aku 600.000 laki-laki, belum perempuan anak-anak, berarti hampir 3 juta orang. Tapi Tuhan kok berjanji, berkata Tuhan kasih daging, dikatakan itu selama 1 bulan untuk mereka makan. 1 hari saja susah, tapi ini 1 bulan penuh. Saya baca lagi, dapatkah sekian banyak kambing domba? Mereka punya kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka. Gak cukup Tuhan, dagingnya kambing domba, lembu sapi saja gak cukup yang kami punya. 1 bulan dimakan sehingga mereka mendapat cukup, ya. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka 1 bulan loh, sehingga mereka mendapat cukup. Artinya Musa berkata, mana bisa Tuhan, kayak kita ya. Mana bisa Tuhan saya sukses gak punya modal. Mana bisa Tuhan saya sembuh gak ada uang ke dokter. Mana bisa Tuhan, mana mungkin Tuhan, oh daftarnya panjang. Mana mungkin Tuhan, mana bisa Tuhan, mana mungkin Tuhan. Saudara, sisi iman yang pertama, kekuasaan Tuhan yang ada mesti percaya utuh ada pada kita. Tuhan yang kita sembah dia punya kemampuan. Tuhan yang kita sembah punya kuasa. Katakan dengan imanmu, aku percaya Tuhanku berkuasa, mampu menolong aku. Ini yang pertama, ini sisi yang pertama, dia Tuhan kita yang berkuasa. Saya baca 2:3. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Apa kata Tuhan? Ayo sama-sama kita baca. Kata masakan kuasa Tuhan akan kurang. Baca ya, atau dari awal bolehlah. Ayat 23 supaya gak salah. Baca sama-sama ayat 23, 1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ditantang sama Tuhan, apa kuasaku kurang untuk melakukan itu? Makanya dari awal saya katakan, yang dikatakan Billy Graham itu benar 100% menurut saya. Majoritinya banyak orang Kristen gak maksimal imannya, gak ngalami terobosan, gak mengalami kuasa yang dahsyat. Ya model begini imannya. Kita berpikir kuasa Tuhan kurang kuat untuk menolong kita. Sebesar-besarnya masalah saudara, saya mau katakan kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kuasa Tuhan jauh lebih kuat dari setiap masalahmu pagi ini. Katakan dengan imanmu, dengan mulutmu, Tuhan Yesusku yang ku percaya, dia berkuasa menolong aku, dia mampu. Makanya Tuhan berkata kepada Musa,
masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Kasih makan daging 1 bulan penuh. Sekarang kau akan melihat, saya berdoa pagi ini Tuhan akan memperlihatkan itu kepada saudara di tahun 2023. Tuhan akan mempertontonkan di depan matamu bahwa kuasanya tidak pernah kurang. Dia punya kemampuan menolong kita. Dia punya kuasa menyelamatkan masalahmu. Engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu. Saya percaya kalau engkau punya iman akan kuasa kemampuan Tuhan, engkau akan melihat semuanya digenapi, terjadi dalam kehidupan setiap saudara. Asal Anda percaya. Musa pun meragukan itu. Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana bisa 1 bulan Tuhan cukupi? Dan itu terjadi. Mereka hidup dalam mujizat. Dan namanya mujizat di padang gurun itu ternyata bukan cuman mana, roti dari sorga, gunung batu memancarkan air. Bukan cuman itu, Tuhan kasih daging. Dalam kisah ini 1 bulan penuh. Itu sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang dahsyat. Siapapun gak bisa buat, tapi dia punya kemampuan bisa lakukan itu atas kehidupan kita. Apa Anda masih ingat perkataan malaikat Tuhan kepada Maria? Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berikan dia nama Yesus. Natal kita suka dengar itu. Tapi Maria berkata begini, tapi bagaimana mungkin? Aku belum bersuami, mana bisa? Sama kayak Musa, mana bisa Tuhan, ada 3 juta orang. Maria ternyata juga sama. Maria berkata, bagaimana mungkin bisa terjadi? Aku belum bersuami. Sebab untuk mengandung, untuk bisa melahirkan anak, syaratnya harus punya suami dulu. Aku belum bersuami. Malaikat katakan, Roh Allah yang turun atas engkau, Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu Maria berkata begini, sebab bagi Allah, malaikat Allah berkata kepada Maria gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baru kemudian Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Maria percaya dan Maria melihat terjadi. Dia punya Yesus dalam kandungannya. Dia lihat perkara yang besar itu. Dia melihat sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidupnya. Dia mempunyai Yesus dalam dirinya. Apa yang dikatakan Tuhan lewat malaikatnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu terjadi. Saya berdoa buat Anda semua. Engkau sedang mengalami masalah, mengalami goncangan yang besar dalam hidupmu. Tahun ini kalau kau punya iman, bulan ini kalau kau punya iman yang percaya sama Tuhan, sisi kemampuan Tuhan, Dia berkuasa. Kalau Anda percaya kemampuannya adalah bagi Dia, tidak ada yang mustahil. Anda akan melihat Tuhan akan pertontonkan sama saudara sepanjang tahun ini. Kuasanya, kemampuannya luar biasa. Apapun masalahmu, jawabannya adalah Yesus. Saya tentu gak sebutkan satu persatu persoalan saudara. Apa saja masalahmu, namanya apa saja, Yesus jawabannya sanggup menolong saudara. Sekarang saya tunjukkan yang kedua, harus utuh. Kita bukan hanya menerima, dia percaya, dia hanya soal kemampuannya. Oh, dia berkuasa, kita mau terima, dia hanya kuasanya. Cuman mau terima berkat. Ikut Tuhan itu ada sukanya, ada dukanya. Ada salib yang kita hadapi, tapi ada mahkota kemuliaannya. Anda gak bisa hanya mau mahkota kemuliaannya. Anda gak bisa hanya yang suka-suka, yang senang saja. Dukanya gak mau. Dari awal saya katakan, dari depan Yesus berkata kepada semua orang yang mau ikut dia. Dia ada iming-iming manis. Barang siapa mau ikut aku dari awal, dia harus siap menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Baru kamu ikut aku. Dari depan dia ngomong gak enak. Tuhan itu udah pernah ngiming-ngiming yang manis. Ayo lu ikut sama gua, enak nanti. Enggak. Dari di depan dia berkata, mau ikut, jalannya gak enak. Lalu kita mau yang enak-enak, gak bisa. Ini yang buat kita gak maksimal, mesti utuh. Ada salib, ada mahkota. Ada duka, masalah, ada suka kemudian. Selalu begitu. Ada persoalan, ada kemenangan. Kadang-kadang kita mengalami kekurangan, ada kelimpahan. Dia punya kemampuan, yes. Tapi dia juga harus punya otoritas
Otoritasnya kita pun mesti tunduk mau terima, bukan cuma mau terima kuasanya. Bicara otoritas, jadi apa yang dimaksud dengan sisi otoritas Tuhan? Dia itu sebagai kurios, Tuhan kita. Dia berhak memutuskan. Dia bisa berhak merubah apapun rencana hidup kita, masa depan kita. Dia berhak merubah bahkan segala sesuatu yang kita rencanakan. Nah, seringkali kita berkata, kenapa kau buat ini? Coba kita baca ayat sebagai ayat yang terakhir ya. Yesaya 45 ayat yang ke-9, saudara. Yesaya 45 ayat 9. Mari jemaat Tuhan, saudara yang saya kasihi, sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara, kita itu sebagai tanah liat, karena tubuh kita dari tanah liat. Kita gak bisa berkata kepada pembentuk kita, Tuhan, apa yang kau buat dalam hidupku? Ingat loh, dia itu harus kita percaya punya otoritas atas hidup kita. Kita percaya dia punya kemampuan, tapi kita mesti percaya dengan iman dia punya otoritas sepenuhnya atas kita. Kita ini miliknya Tuhan, telah ditebus oleh darah Kristus. Hidup kita bukan punya kita lagi, hidup kita punya dia. Dia kurios. Hari ini Anda juga jangan berkata seperti umat Tuhan pada zaman Yesaya, apa sih yang kau buat aku ngalami ini? Itu namanya ngomel. Itu namanya Anda sedang bersungut-sungut. Itu namanya Anda tidak terima kehendak Allah atas kehidupan saudara. Anda seperti menolak otoritasnya. Sudahlah, berhenti menolak otoritas Tuhan. Berhenti ngomel. Tuhan, jadilah kehendakku dalam kehidupanmu. Bukan jadilah kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Hari ini apapun yang sedang Anda alami, izinkan itu otoritas yang sedang membentuk saudara, membangun saudara. Tidak ada persungutan. Jangan seperti umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya berkata, apa sih yang sedang kau buat dalam hidupku Tuhan? Kok saya ngalami gini, kok saya sakit, kok saya menderita, kok saya hadapi masalah, kok suami saya ngalami ini kerjaannya, kok istri saya ngalami ini, kok anak-anak saya. Stop. Tidak pantas kita sebagai ciptaan yang diciptakan Tuhan bantah sama pembentuk kita. Akui dia, terima otoritas yang sama kita. Percaya gini, apa yang dia buat sama kita itu tujuannya baik, sempurna adanya. Jangan seperti Naomi, dia ngomong sama banyak orang, Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Emangnya Tuhan yang bikin hidupnya pahit? Dia sendiri tinggalkan Bethlehem. Dia sendiri tinggalkan tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan hanya karena ada persoalan. Jangan tinggalkan Bethlehemmu. Jangan tinggalkan tanah perjanjianmu, penggembalaanmu. Tetap tertanam pada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan buat itu terjadi. Itu punya rencana besar. Pada akhirnya Bethlehem diberkati Tuhan. Naomi yang ke Moab, habis semua modalnya. Suami mati, 2 anak mati, gak punya apa-apa. Tadinya manis berubah jadi pahit. Tapi untung dia ngerti, untuk pahit berubah jadi manis, dia mesti balik ke Bethlehem, balik sama Tuhan. Tapi sayang dia mulai menyalahkan Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia tinggalkan Bethlehem, gak minta persetujuan Tuhan, langsung pergi ke Moab. Gak bisa begitu. Hidup kita milik Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Aku nurut pada kehendak-Mu. Dan ingat, apa yang dia buat itu pasti baik. Dia pemilik kita, dia yang bentuk kita, dia yang punya otoritas. Oh, percaya utuh. Kalau ada percaya pada kehendak Tuhan kebaikan, hidupmu akan maksimal. Saya pastikan lewat firman Allah ini, Anda akan mengalami terobosan yang dahsyat di tahun ini. Jangan terjebak dengan masalahmu hari ini. Engkau akan tetap berkemenangan dan berkelimpahan selama percaya dia mampu tolong kita dan tunduk pada otoritasnya. Tidak ada kata mulut berkata, apa yang kau buat dalam hidupku, tidak terima itu namanya.
terima dengan senang hati. Dia Tuhan kita, kurios kita. Dia sedang membentuk hidup kita, dibawa pada sasaran tujuan yang ada. Kalau ada tidak ngomel, itu namanya sempurna, seperti Bapa sempurna. Dibentuk, tidak ada persungkutan. Alithea itu akan terjadi pada setiap kehidupan kita. Doa saya, kekuatan kemenangan Tuhan diberikan dalam hidup setiap kita.